Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dalam kesempatan kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai money laundering. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zaruni Widiadari, asal saya dari Bekasi, dan sebelum ini saya pernah menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, sekolah vokasi untuk jurusan akuntansi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Kemudian saya melanjutkan studi S1 di Universitas 11 Maret untuk jurusan akuntansi sejak tahun 2020. Nah, yang akan pertama saya bahas adalah mengenai definisi dari money laundering itu sendiri. Jadi, pencucian uang atau yang sering disebut dengan istilah money laundering berasal dari bahasa Inggris, yaitu money yang berarti uang dan laundering yang berarti pencucian. Jadi money laundering itu secara harfiah berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil dari kejahatan. Nah, pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan, agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Pada umumnya, pelaku tindak pidana itu berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara, agar harta kekayaan hasil kejahatan itu sulit untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun kegiatan yang tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas atau integritas dari sistem perekonomian keuangan, tapi juga dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat. Nah, ini selanjutnya adalah fraud triangle. Fraud triangle itu adalah teori yang menjelaskan tentang penyebab terjadinya kecurangan. Menurut Casey, dalam penelitiannya tahun 1953, penyebab terjadinya fraud atau kecurangan itu digambarkan melalui fraud triangle atau segitiga kecurangan, di mana sudut pertama dari segitiga itu diberi judul pressure atau tekanan, dan sudut keduanya diberi judul perceived opportunity, serta sudut ketiganya diberi judul rationalization. Kecurangan yang dilakukan oleh pelakunya itu biasanya bermula dari adanya suatu tekanan. Misalnya, seorang pelaku memiliki kebutuhan keuangan yang besar, sehingga terpaksa untuk melakukan pencurian. Perilaku kecurangan juga terjadi karena adanya peluang yang dimiliki oleh pelaku. Kemudian pelaku itu sendiri biasanya mencari pembenaran atas kejahatan yang diperbuatnya. Nah, ini yang pertama terkait dengan tekanan atau pressure. Pressure itu sebagai dorongan atau motivasi seorang melakukan kecurangan atau fraud. Dorongan atau tekanan tersebut dapat berasal dari dirinya sendiri ataupun dari orang atau kelompok lain. Tekanan tersebut dapat berupa tekanan keuangan dan non-keuangan. Tekanan keuangan muncul ketika pelaku membutuhkan uang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, atau hanya sekedar untuk memenuhi lifestyle yang didasari oleh sifat serakah manusia. Sedangkan non-keuangan muncul ketika seorang manajer dituntut untuk menampilkan kinerja terbaik dari si stakeholder itu. Kinerja yang baik itu biasanya dilihat dari kinerja keuangan perusahaan yang dapat mengungguli kinerja keuangan dari perusahaan lainnya. Nah, dengan mendapatkan penilaian yang baik, biasanya seorang manajer itu punya peluang untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan manajer berbuat curang dengan cara manipulasi laporan keuangan. Lalu yang kedua ada opportunity atau peluang. Ketiga unsur yang digambarkan dalam fraud triangle tadi itu harus ada gitu untuk dapat terjadi suatu kecurangan. Menurut Tuan Kota dalam bukunya tahun 2010. Peluang ini meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau organisasi atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan. Kalau dalam
hal kecurangan laporan keuangan. Nah, pelaku kejahatan itu harus mempunyai persepsi bahwa ada peluang baginya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui oleh orang lain. Dan ketiga ada rasionalisasi. Ini merupakan justifikasi atau pembenaran pelaku melakukan kecurangan dalam menganggap tindakannya tersebut merupakan hal yang wajar. Pelaku yang terlibat dalam kecurangan laporan keuangan secara konsisten merasionalisasi kecurangan tersebut dengan cara memodifikasi aturan atau kode etik. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri orang yang melakukan money laundering. Di sini ada terdapat 3 ciri-ciri orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang, yaitu yang pertama, hasil dana atau aset yang diperoleh akan disimpan pada sistem keuangan. Dana tersebut umumnya akan disimpan pada bank, asuransi, maupun pasar modal. Yang kedua, melakukan kegiatan dana ataupun aset agar semakin sulit untuk dilacak sumbernya. Ciri ini umumnya dilakukan oleh pelaku dengan cara menyimpannya pada suatu bank, lalu memindahkannya pada bank lain dengan cara transfer ke rekening dengan menggunakan nama lain, seperti ke rekening asistennya, pembantunya, atau mungkin ke rekening saudaranya. Lalu yang ketiga, memanfaatkan dana untuk bisa membeli suatu aset pada suatu wilayah. Tapi proses pembelian aset ini dilakukan dengan menggunakan nama orang lain yang umumnya tidak berada pada lingkaran kerabatnya. Lalu agar dia bisa itu memiliki aset tersebut, maka dia akan berpura-pura untuk membeli aset tersebut sebagai tangan kedua secara kredit maupun tunai. Lalu yang ketiga, pembahasan selanjutnya terkait dengan metode money laundering. Meskipun penipuan dan pencucian uang itu adalah kejahatan didasarkan pada penipuan, dan meskipun pergerakan dana yang diperoleh dengan penipuan adalah jenis pencucian uang, namun penipuan dan pencucian uang itu berbeda. Pencucian uang adalah proses yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan kegiatan kriminal mereka dan asal-usul hasil uang gelap mereka. Proses pencucian uang itu dicirikan paling sedikit terdiri dari 3 tahap yang berbeda, yaitu ada penempatan atau placement, ada layering, dan juga integrasi. Nah, tahapan ini sering disebut sebagai the money laundering period. Nah, ini yang tadi sudah saya sebutkan, ada 3 tahapan. Yang pertama terkait dengan placement, jadi uang atau dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana atau kejahatan diubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan dengan berbagai cara. Sedangkan untuk layering, secara sederhananya itu dia melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis, dan anonim dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening, sehingga sulit untuk dilacak asal-muasal dana tersebut. Dan yang ketiga, integrasi. Singkatnya, ini dana yang dihasilkan dicuci dapat diintegrasikan kembali ke dalam perekonomian dalam 3 cara, yaitu dengan diinvestasikan, dipinjamkan, atau dibelanjakan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, di sini yang pertama terkait dengan placement atau penempatan tadi. Tahap awal ini biasanya dianggap oleh banyak orang sebagai bagian yang paling berisiko ketika mencoba untuk memasukkan hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, uang atau dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana itu diubah dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan dengan berbagai cara. Nah, di sini ada beberapa contoh bentuk kegiatannya. Yang pertama ada menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan. Yang kedua, menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail. Lalu yang ketiga, menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat, ada membiayai suatu usaha seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit atau pembiayaan. Dan yang kelima, membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi. Membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK atau penyedia jasa keuangan. Lalu untuk yang kedua terkait dengan layering, setelah uang tunai berhasil ditempatkan ke dalam sistem keuangan, biasanya sejumlah transaksi terkait dengan maksud untuk mengaburkan asal dana dengan merusak jejak audit. Layering ini melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis, dan anonim dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke
ke berbagai rekening. Dan secara umum bentuk kegiatan ini ada terbagi menjadi 3 contoh. Saya beri 3 contoh. Yang pertama ada transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau negara. Lalu yang kedua, penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah. Yang ketiga, memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun self company. Lalu yang ketiga, integrasi merupakan tahapan di mana pelaku memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal-usulnya ke dalam harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati secara langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, atau dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dana yang berhasil dicuci dapat diintegrasikan kembali ke dalam perekonomian dalam 3 cara, yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu dana yang berhasil dicuci dapat diintegrasikan kembali dengan diinvestasikan, pinjamkan, ataupun dibelanjakan. Nah, meskipun investasi dan pinjaman adalah serupa, dana yang dipinjamkan kepada pihak ketiga itu biasanya diatasnamakan pihak ketiga dan menjadi lebih sulit untuk dilacak. Di sini ada 2 karakteristik penting pencucian uang yang membedakannya dari penipuan. Yang pertama adalah pencucian uang jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mempengaruhi laporan keuangan daripada spektrum penipuan yang luas. Oleh karena itu sangat tidak mungkin bahwa prosedur audit laporan keuangan akan mengidentifikasi atau bahkan tersandung kemungkinan indikasi pencurian uang. Yang kedua, perbedaan penting kedua itu bahwa aktivitas penipuan sering mengakibatkan hilangnya aset atau pendapatan bisnis, sedangkan pencucian uang sebenarnya dapat menghasilkan pendapatan biaya yang signifikan, karena bisnis dapat mengenakan biaya untuk transaksi yang mengizinkan hasil uang haram tersebut dijauhkan dari sumbernya. Lalu, materi yang selanjutnya adalah terkait dengan offshore. Pencucian uang yang lebih canggih itu biasanya suka menyelundupkan mata uang ke luar negeri dan menyimpannya ke rekening bank asing. Dana ini kemudian ditransfer kembali ke Amerika Serikat sebagai investasi asing dari beberapa jenis, misalnya pinjaman atau investasi modal. Negara tax haven itu biasanya negara-negara yang memiliki karakteristik yang pertama, tidak adanya pajak atau pajak rendah. Negara tax haven sendiri tidak memiliki pajak atau pajaknya rendah yang menarik deposito atau penyertaan modal. Yang kedua, tidak ada kontrol pertukaran. Negara tax haven tidak memiliki kontrol pertukaran moneter. Jadi seseorang itu dapat mentransfer dana masuk dan keluar dari negara tax haven tanpa mencampur tangan apapun dari otoritas lokal. Juga dana itu dapat ditukar dari satu mata uang ke mata uang lainnya dan dapat ditransfer dengan cepat ke dalam dan keluar negeri secara elektronik. Selain itu, mata uang dapat dikonversi ke berbagai komoditas seperti emas, perak, platina, dan lain-lain. Yang ketiga ada fasilitas perbankan. Jadi negara tax haven itu menarik banyak bank asing dan domestik. Mereka mendorong bank umum memiliki fasilitas modern dan menyediakan layanan yang ditawarkan di negara lain. Negara tax haven juga memiliki undang-undang perbankan yang mengontrol dan mendorong industri. Yang keempat, terkait rahasia bank, negara tax haven sendiri itu memiliki undang-undang atau bea cukai rahasia bank. Mereka melakukan ini terutama untuk membantu orang menyembunyikan fakta bahwa mereka memiliki akun di negara itu. Otoritas pajak di negara lain tidak diizinkan untuk memperoleh informasi apapun tentang rekening bank rakyat di negara tax haven. Namun, beberapa negara tax haven akan memberikan informasi perbankan jika permintaan tersebut dengan jelas menunjukkan pelanggaran yang tidak berhubungan dengan pajak. Beberapa negara tax haven itu tidak menginginkan citra sebagai surga bagi para pengedar narkoba. Lalu yang kelima ada stabilitas. Negara tax haven memiliki stabilitas politik dan ekonomi yang baik. Rakyat tidak ingin memiliki rekening bank di negara yang secara politik atau ekonomi tidak stabil. Lalu yang keenam, komunikasi. Negara tax haven memiliki fasilitas komunikasi yang baik. Ini diperlukan bagi orang untuk dapat mentransfer dana secara bolak-balik.
jumlah banyak uang yang dapat ditransfer dari suatu negara ke negara lain dengan sangat cepat. Jika komunikasi fasilitas ini tidak tersedia, maka hal ini tuh nggak akan mungkin gitu. Penjahat harus memiliki akses dana yang mudah. Lalu yang ketujuh, korupsi. Jadi negara tax haven harus bebas dari korupsi. Orang tidak suka memberikan imbalan kepada pejabat publik karena menyembunyikan atau menyimpan dana di negara tersebut. Namun, kelompok kejahatan terorganisir suka memberikan imbalan kepada pejabat publik sehingga mereka mengabaikan atau tidak mengganggu operasi para penjahat. Nah, perusahaan multinasional itu menggunakan negara tax haven yang memiliki karakteristik yang sudah saya jelaskan tadi untuk menghindari berbagai pajak serta menyalurkan dana ke anak perusahaan. Nah, ini tuh sifatnya sah. Jadi kalau tax avoidance itu legal, sedangkan kalau tax evasion itu ilegal. Beberapa elemen menggunakan tax haven untuk menyembunyikan keuntungan atau aset mereka. Orang lain menggunakan tax haven untuk investasi. Perbedaan antara menyembunyikan keuntungan atau aset dan investasi dapat menjadi garis sasangan halus. Beberapa orang akan membentuk perusahaan di luar negeri dan menyetor dana ke bank untuk perusahaan itu. Selanjutnya ada dampak money laundering. Pencucian uang cenderung menggunakan badan usaha lebih sebagai saluran daripada sebagai sarana untuk mengambil alih aset secara langsung. Nah, untuk alasan ini, pencucian uang jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mempengaruhi laporan keuangan daripada penipuan seperti penyelewengan aset. Akibatnya, tidak mungkin terdeteksi dalam audit laporan keuangan. Lalu, bentuk-bentuk lain dari aktivitas penipuan biasanya mengakibatkan hilangnya aset atau pendapatan. Sedangkan pencucian uang melibatkan manipulasi sejumlah besar hasil gelap untuk menjauhkan mereka dari sumbernya dengan cepat dan tanpa menarik perhatian. Meskipun pencucian uang jarang berdampak langsung pada laporan keuangan, hal itu mungkin memiliki konsekuensi lain yang perlu diperhatikan. Nah, konsekuensinya dapat berupa salah satu dari keempat berikut ini. Yang pertama ada kepentingan penegak hukum. Lembaga penegak hukum dapat bertindak atas kecurigaan bahwa suatu bisnis telah disusupi oleh para pencuci uang. Sejumlah besar waktu dapat dihabiskan untuk menanggapi permintaan dari lembaga penegak hukum, mulai dari permintaan penemuan dan perintah pengungkapan hingga perintah pembukuan aset. Lalu yang kedua ada pencabutan regulasi. Bisnis jasa keuangan dapat dicabut lisensi dan piagamnya jika ditemukan pelanggaran signifikan dalam sistem dan kontrol AML-nya atau anti money laundering-nya. Lalu yang ketiga ada bencana operasional. Ada juga kemungkinan perampasan perdata atas aset atau tuntutan turunan pemegang saham ketika ditentukan bahwa lembaga itu dinilai lalai dalam tugasnya dan fasilitasi pergerakan dana. Lalu yang keempat ada kerusakan reputasi. Mungkin implikasi yang paling signifikan bagi sebuah industri, bagi sebuah institusi, maksud saya adalah risiko reputasi yang menyertai kejadian atau bahkan tuduhan pencucian uang. Jika dana dari kegiatan kriminal tersebut itu dapat dengan mudah diproses melalui lembaga tertentu, baik itu karena karyawannya ataupun karena direkturnya telah disuap atau karena lembaga tersebut menutup mata terhadap sifat kriminal dari dana tersebut, lembaga tersebut dapat ditarik ke dalam keterlibatan aktif dengan penjahat dan menjadi bagian dari jaringan kriminal itu sendiri. Bukti keterlibatan tersebut akan memiliki efek merusak pada sikap perantara keuangan lainnya dan otoritas pengatur serta tanggungan. Lalu, yang selanjutnya terkait tentang hukum money laundering di Indonesia. Jadi di Indonesia hal ini diatur dalam yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di mana pencucian uang dibedakan dalam 3 tindak pidana. Yang pertama dicantumkan dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010. Dalam pasal ini mencantumkan bahwa tindak pidana pencucian uang aktif yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,
menukar dengan uang atau surat berharga atas perbuatan lain, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Lalu yang kedua, dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010, dalam pasal ini katakan bahwa tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Hal tersebut dianggap sama dengan melakukan pencucian uang, namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Lalu yang ketiga, dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010, ini dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang. Nah, sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang itu cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Di sini ada beberapa upaya pencegahan dan pemberantasan money laundering berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Telah dibentuk Komite TPPU yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, termasuk tindak pidana pendanaan terorisme. Adapun yang terakhir adalah Stranas TPPU dan TPPT periode 2020 sampai dengan 2024 yang memfokuskan pada 5 strategi, yaitu yang pertama ada meningkatkan kemampuan sektor privat untuk mendeteksi indikasi atau potensi TPPU, TPPT, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnahan massal dengan memperhatikan penilaian risiko. Yang kedua, ada meningkatkan upaya pencegahan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pemberantasan TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko. Yang keempat, mengoptimalkan aset recovery dengan memperhatikan penilaian risiko. Yang kelima, meningkatkan efektivitas target financial sanction dalam rangka mendiskusi aktivitas terorisme, teroris, organisasi teroris, dan aktivitas proliferasi senjata atau pemusnahan massal. Lalu yang selanjutnya ada anti money laundering program. Anti money laundering atau yang biasa disingkat dengan AML adalah sebuah rangkaian peraturan yang diterapkan untuk menghindari tindak pencucian uang, pendanaan terorisme, serta aksi kriminal lainnya. AML biasanya berisi berbagai tahapan peraturan dan hukum yang diciptakan untuk menghindari sebuah layanan dapat menjadi tempat untuk melakukan pencucian uang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan banyaknya kegiatan ilegal yang dapat mempengaruhi tingkat keamanan pasar perdagangan aset kripto seperti manipulasi harga pasar, transaksi yang digunakan dengan dana publik, penggelapan pajak, dan yang lainnya menyebabkan program anti money laundering perlu diterapkan. Regulator AML secara global telah berhasil memerangi tindak money laundering selama beberapa dekade, dan keharusan AML juga berlaku untuk industri financial technology dan pasar perdagangan aset kripto. AML tentu saja perlu diterapkan pada pasar perdagangan aset kripto karena seringkali aset kripto menjadi sasaran empuk para pelaku kriminal untuk mencuci uang mereka dengan membeli aset kripto pada bursa aset kripto yang tidak terregulasi. Hal inilah yang menyebabkan stigma buruk pada perdagangan aset kripto bahwa aset kripto seringkali dipergunakan untuk transaksi kriminal.
Peraturan dan regulasi yang dimiliki oleh AML menargetkan aktivitas kriminal serta metode yang digunakan untuk menyembunyikan hasil kejahatan atau yang biasa disebut dengan pencucian uang. Para pelaku kriminal seringkali melakukan tindak money laundering sebagai upaya untuk menghilangkan jejak tindakan ilegal seperti perdagangan narkoba, sehingga dana tersebut tidak dapat dengan mudah dilacak. Salah satu aturan yang berlaku dalam peraturan AML guna mencegah transaksi pencucian uang adalah dengan menahan aset kripto para pengguna untuk tetap berada di akun selama minimal 5 hari setelah mereka melakukan transaksi. Periode penahanan ini dimaksudkan untuk membantu dalam anti pencucian uang dan manajemen risiko. Lalu, yang terakhir terkait dengan audit dan pencucian uang. Seperti disebutkan sebelumnya, pencucian uang kemungkinan hanya memiliki efek terbatas pada keakuratan laporan keuangan. Namun, skandal pencucian uang di lembaga keuangan atau perusahaan komersial dapat merusak reputasinya dan mempertaruhkan masa depannya. Status perusahaan yang diatur dan standar audit yang relevan dari yurisdiksi di mana ia beroperasi menentukan sejauh mana pencucian uang ditangani selama audit laporan keuangan. Ada kemungkinan bahwa ada beberapa keadaan yang dibahas sebelumnya. Sebuah perusahaan melakukan tindakan ilegal. Jika hal ini terjadi, sebagai standar auditing yang mengatur perilaku auditor ketika tindakan ilegal mungkin telah terjadi atau memang terjadi akan diterapkan. Seperti contohnya di Amerika Serikat, misalnya kejadian pencucian uang yang diketahui atau dicurigai mungkin mengharuskan auditor untuk memperluas prosedur audit sesuai dengan pernyataan standar audit nomor 99, pertimbangan penipuan dalam audit laporan keuangan, dan American Institute of Certified Public Accountants, atau untuk melapor kepada manajemen dan mungkin dalam beberapa situasi ke Komisi Sekuritas dan Bursa Serikat sesuai dengan persyaratan bagian 10A dari Securities Exchange Act tahun 1934. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih memohon maaf apabila ada yang ingin ditanyakan dapat disampaikan melalui kolom komentar ataupun melalui secara langsung dengan online. Terima kasih. Permisi Mbak Zahruni, Ya, saya mau izin bertanya. Sebelumnya terima kasih Mbak telah memaparkan materi terkait dengan money laundering ya. Saya mau bertanya, bagaimana sih dampak globalisasi terhadap aktivitas money laundering? Terima kasih. ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Elsa. Jadi dengan berkembangnya globalisasi, pelaku pencucian uang itu mampu melakukan perdagangan mereka dengan lebih mudah, serta perkembangan teknologi yang canggih itu biasanya menguntungkan para pelaku. Adanya globalisasi juga membantu para pelaku pencucian uang untuk menyebarkan transaksi di sejumlah wilayah besar. Dengan teknologi yang canggih juga, itu membantu para pelaku untuk manipulasi bukti dan menghalangi penyelidikan. Tapi dampak globalisasi juga bisa berdampak positif, seperti kayak perusahaan-perusahaan bisa menetapkan, perusahaan maupun bank bisa menetapkan sistem keamanan yang lebih ketat dan lebih canggih. Begitu Mbak Elsa, apakah sudah menjawab? Sudah menjawab Mbak, terima kasih Mbak. Ya, baik, sama-sama. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya Mbak. Ya, baik, silakan Mbak. Tadi kan Mbak menjelaskan tentang anti money laundering ya. Nah, itu apakah ada kelemahan dari program tersebut? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan Mbak Mita. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan tadi terkait dengan kelemahan dari program anti money laundering. Peraturan dan solusi dari anti money laundering itu juga terus berubah ya Mbak, biasanya. Seiring dengan perkembangan teknologi keamanan dan juga industri kripto. Sejumlah bursa perdagangan aset kripto itu juga udah banyak menerapkan regulasi AML atau anti money laundering guna mencegah terjadinya pencucian uang. Nah, meskipun nyatanya masih belum cukup untuk mencegah tindakan money laundering pada dunia kripto, karena semakin banyak bursa aset kripto dan perusahaan yang mulai menerapkan penggunaan aset kripto yang mengembangkan proses
anti-money laundering, regulator regional mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang poin yang berulang dalam proses AML. Nah, dengan demikian masih banyak hal yang sebenarnya tuh harus diuji dalam meningkatkan keamanan dalam prosedur AML itu sendiri. Kebijakan dan prosedur mengenai AML itu dapat menjadi lebih matang apabila kemampuan yang dimiliki oleh prosedur ini meningkat. Jadi sebenarnya tentu pasti masih banyak kekurangannya gitu. Nah, dari program sendiri juga masih berusaha untuk memperbaikinya. Begitu Mbak Miftah, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya. Ya, baik. Terima kasih kembali Mbak Miftah. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, sepertinya saya rasa sudah cukup. Mengingat waktunya juga sudah hampir habis, saya akhiri sesi kali ini. Terima kasih atas kehadirannya bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.